Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Novia Kartika Walia, mahasiswi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam video kali ini, aku akan bahas beberapa hal seputar sistem informasi. Seperti apa itu sistem informasi, sejarah rumpun informatika, belajar apa aja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja di sistem informasi, dan kenapa masuk di sistem informasi IT Telkom Surabaya. Selain pengertian itu, ada juga pengertian lain dari sistem informasi, yaitu suatu set komponen yang saling terkait bekerjasama untuk mengumpulkan, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan memfasilitasi perencanaan, kontrol, koordinasi, analisis, dan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Jadi bisa juga kita sebut sistem informasi adalah program studi yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Secara umum kita dapat membagi menjadi dua bagian dari perkembangan rumpun informatika, yaitu sebelum tahun 1990 dan sesudah tahun 1990. Sebelum tahun 1990, rumpun informatika dapat kita kelompokkan menjadi 3 komponen. Yang pertama ada hardware yang berisikan EE atau Electrical Engineering dan CE atau Computer Engineering. Yang kedua ada software yang berisikan CS atau Computer Science, dan yang ketiga ada bisnis yang berisikan IS atau Information System yang biasa kita sebut sebagai sistem informasi. Lalu setelah tahun 1990 terjadi beberapa perubahan ya pada beberapa komponen dari rumpun ilmu informatika, di mana di hardware terdapat EE atau Electrical Engineering dan CE atau Computer Engineering, dan juga di software di mana CE atau Computer Engineering ini juga masuk di dalamnya beserta CS atau Computer Science dan SE atau Software Engineering yang biasa kita sebut dengan rekayasa perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada Organizational Need yang berisikan IT atau Information Technology dan juga IS atau Information System. Di Indonesia sendiri, sistem informasi pertama kali ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya sekitar tahun 2000. Sebelumnya ya, aku mau jelasin kalau di sistem informasi itu terdapat 3 kurikulum prodi atau jurusan sistem informasi yang dijadikan acuan dalam penetapan kurikulum yang akan diajarkan. Yang pertama ada Computing Curricula 2005 atau CC 2005, lalu ada Association of Computing Machinery atau ACM IS 2020, dan yang ketiga ada Standar Baku Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI Aptikom 2015. Di sistem informasi khususnya di IT Telkom Surabaya, ranah topik yang akan diajarkan yaitu yang pertama ada matematika dan statistik, lalu ada algoritma dan pemrograman, rekayasa perangkat lunak, komputer arsitektur, sistem terdistribusi, bisnis dan manajemen, pengolahan data dan informasi, sistem informasi, sistem enterprise, dan kecakapan hidup. Masing-masing dari ranah topik tersebut akan memiliki beberapa mata kuliah yang akan diajarkan di dalamnya.
informasi atau information system berfokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Jadi bisa dilihat dari tabel ya teman-teman, kalau semakin ke atas arahnya itu akan membawa kita ke arah area di mana kita akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia atau suatu organisasi. Sedangkan semakin ke bawah arahnya itu akan membuat kita untuk berada pada area di mana kita harus berhubungan dengan hardware atau mesin. Jika dilihat dari tabel berikut, kita akan mengetahui kalau sistem informasi lebih memfokuskan diri terhadap cara kita untuk berinteraksi dengan suatu organisasi. Dengan domain area yang paling mendominasi di bagian organizational issue dan information system. Lalu ada juga application technologies, meskipun ini tidak sebanyak yang organization issue dan information system. Lalu ada juga software method and technology. Ini lebih sedikit ya, tapi kita tetap diajarkan. Lalu ada juga sistem infrastruktur, dimana memang bukan keahlian kita ya, tapi kita juga diajarkan ini. Jadi semua bidang ini kita akan lebih memfokuskan pada pengaplikasiannya dan penggunaannya ketimbang teorinya. Lalu ada juga bidang keahlian yang dipelajari pada program studi sistem informasi, yaitu Foundational of Information System in Maritime Transportation and Logistics. Kedua ada Analyzing Data and Information Management. Yang ketiga ada IT Infrastructure in the Organization. Yang keempat ada Character Building Applying Knowledge to Project Active as an IS Project Manager. Yang kelima ada Practice Solving Business Problem and Designing System Using IS or IT. Yang keenam ada Management of Organizational Research and Creating Great Strategies to Achieve its Goal. Dan setelah kita menempuh program studi sistem informasi ini, para lulusannya akan memiliki kemampuan-kemampuan seperti dalam hal pengetahuan. Lulusannya akan mampu mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya, lalu bisa menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak, menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data, mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan bisa mengimplementasikan rancangan basis data pada satu DBMS. Di IT Telkom Surabaya sendiri lebih memfokuskan dalam pembelajaran dalam bidang maritim, transportasi, dan logistik. Jadi, di sistem informasi sendiri memiliki prospek kerja yang cukup luas cakupannya, di mana mungkin jika kita mencari informasi mengenai prospek kerja tersebut, mungkin yang akan muncul dari sekian banyak itu adalah 3 teratas. Mungkin ada project manager yang berperan untuk mengkoordinir dan mengolah sumber daya manusia serta penggunaan sistem informasi. Lalu yang kedua mungkin IS engineer yang berperan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak berupa aplikasi, web, game atau desktop, dan didukung basis data yang berguna meningkatkan performa sebuah aplikasi. Yang ketiga ada business dan sistem analis yang berperan dalam melakukan review, analisis, dan mengevaluasi permasalahan bisnis, proses bisnis, fungsi atau struktur organisasi, sistem informasi yang digunakan, dan dasar-dasar informasi. Selain dari 3 peluang prospek kerja tersebut, di sistem informasi juga masih banyak prospek kerja yang lainnya seperti database administrator, web developer, IT manager, IT consultant, network security,
System Engineering, dan Application Developer Android atau iOS. Jadi kenapa masuk sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Yang pertama, kenapa aku pilih sistem informasi? Karena menurut aku pribadi, karena sistem informasi ini bukan hanya mengajarkan kita tentang teknologi ya, tapi juga tentang bisnis, dimana aku merasa kalau teknologi dan bisnis ini akan sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh untuk kedepannya, dimana kita berada pada era evolusi industri 5.0, dan tentunya teknologi ini akan terus berkembang, begitu juga dengan bisnis. Kenapa sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Karena IT Telkom Surabaya sendiri merupakan salah satu kampus yang menggunakan pembelajaran berbasis ICT, yang tentunya ini akan membantu proses belajar para mahasiswanya, begitu ya, dimana proses ICT ini juga dapat mendukung dalam pembelajaran para mahasiswa dalam memahami teknologi. Dan di IT Telkom sendiri itu mahasiswa dan dosennya itu juga punya banyak inovasi gitu. Jadi semoga video kali ini bisa bantu teman-teman dalam lebih memahami tentang sistem informasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.